Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa Universitas Terbuka yang saya banggakan. Senang sekali bisa berjumpa dengan Anda semua pada mata kuliah pembelajaran berwawasan kemasyarakatan atau kita singkat dengan PBK. Pada sesi satu ini Anda akan belajar tentang prinsip yang mendasari pembelajaran berwawasan kemasyarakatan. Silahkan dibaca modul 1, 2, 3 pada buku BMP yang Anda miliki. Dan jangan lupa untuk mengisi kehadiran di sesi 1. Saya akan jelaskan satu persatu apa yang harus Anda kerjakan di sesi diskusi. Ya, pada sesi diskusi ini ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, bagaimana kalian melaksanakan teori belajar progresif di era sekarang? Ya, pada pertanyaan ini yang harus Anda lakukan kalau Anda ingin mendapatkan nilai 100 dari saya di nomor 1 ada 2 hal. Ya, yang pertama tuliskan berdasarkan pengalaman Anda selama mengajar di sekolah ataupun tuliskan ide Anda ya tentang belajar progresif di era sekarang. Ya. Kemudian yang kedua, jadi ada 2 hal yang harus Anda lakukan kalau Anda ingin mendapatkan nilai sempurna dari saya di nomor 1. Yang pertama tadi adalah berikan pengalaman Anda atau ide Anda tentang belajar progresif di sekolah. Ya. Kemudian yang kedua, perkuat jawaban Anda tadi yang pertama dengan teori. Dan teori ini harus Anda ambilkan dari modul PBK atau modul mata kuliah lain. Jadi selain atau buku dari mata kuliah lain boleh. Ya, jadi tidak harus dari PBK. Tetapi kalau misalnya Anda ambil dari PBK, maka tuliskan di sana. Ya, tuliskan di samping teori. Jadi teorinya apa? Lalu tuliskan di samping teori modul apa, halaman berapa. Jadi kalau nanti saya cross check itu ada nanti di sana. Saya ulangi. Ya, pada nomor 1 ini ya, berikan pengalaman Anda selama mengajar di sekolah atau ide Anda tentang belajar progresif di era sekarang. Kemudian perkuat jawaban Anda tadi dengan teori ya yang Anda ambilkan dari modul PBK atau modul mata kuliah lain ya. Sertakan di sebelahnya seperti kutipan yaitu nama modulnya apa dan halaman berapa. Ya. Kemudian jangan menuliskan jawaban kopas. Semua jawaban kopas akan saya beri nilai 0. Ya, semua jawaban kopas. Ya, baik itu kopas dari internet, copy paste dari AI, ya, ataupun dari jawaban teman, yaitu akan saya beri nilai 0. Ya. Kemudian pada pertanyaan nomor 2, ya, nilai 100 akan saya berikan kembali ya apabila Anda melaksanakan 2 hal. Yang pertama, berdasarkan pengalaman Anda mengajar di SD atau berdasarkan ide Anda, jadi bagi yang belum mengajar di sekolah, boleh berdasarkan ide Anda, tuliskan tentang makna pendidikan dalam pembelajaran berwawasan kemasyarakatan. Ya, jadi pada yang pertama ini, ya, bukan ditulis berdasarkan rujukan atau referensi, tapi ditulis berdasarkan pengalaman Anda atau ide Anda sendiri. Kemudian baru hal yang kedua adalah perkuat jawaban Anda dengan teori yang Anda ambilkan boleh dari modul PBK atau dari modul mata kuliah lain atau dari materi inisiasi yang ada di e-learning. Sama dengan pertanyaan nomor 1, saya tidak menerima jawaban kopas karena nanti akan saya nilai 0. Ya. Kemudian pada sesi diskusi, ya, saya akan mengoreksi. Kemudian kalau misalnya ada catatan, tolong direvisi. Ya, jadi misalnya ada catatan teorinya kurang kuat,
teori yang Anda berikan kurang kuat, perkuat dengan teori yang lain, maka Anda harus memperbaiki itu. Kalau Anda memperbaiki sesuai dengan catatan saya, maka saya akan merubah nilai yang awal. Jadi misalnya nilai awal 50. Kemudian ada feedback dari saya berikan catatan, lalu Anda memperbaiki, maka nilai Anda akan bisa menjadi sempurna 100 kalau Anda melakukan revisi. Tapi kalau misalnya Anda cuek setelah mengerjakan, ya sudah selesai, tidak dibuka catatan saya dan tidak diperbaiki, maka nilai itu nanti yang akan masuk. Ya, kemudian perhatikan deadline. Jadi misalnya diskusinya terakhir 1 minggu atau 2 minggu di tanggal berapa, itu ketika melakukan revisi jangan sampai di luar tanggal itu. Karena kalau sudah di luar tanggal itu, saya pun tidak akan bisa untuk memberikan nilai tambahan lagi. Ya, jadi seberapa besar Anda merevisi, maka dan kesesuaian dengan catatan revisi dari saya, maka saya akan memberikan nilai sebesar itu. Ya, maka saran dari saya setelah Anda menjawab pertanyaan di sesi diskusi, dicek kembali apakah ada catatan revisi dari saya, kalau ada segera diperbaiki sampai Anda mendapatkan nilai 100. Ya, jangan ditinggal begitu saja. Begitu selesai mengerjakan sesi diskusi. Ya. Kemudian jangan juga kopas dari jawaban teman. Jadi teman ada yang 100, kemudian dikopas, nah itu jangan. Karena itu nanti pasti akan ketahuan oleh saya, kemudian akan saya suruh untuk merevisi lagi. Ada juga yang hasil revisinya itu tidak berupa revisi, ya, tapi pokoknya nulis lagi gitu aja, tapi asal. Nah itu ya otomatis tidak akan memperbaiki nilai, justru akan lebih memperparah. Jadi saran saya diperbaiki sesuai dengan catatan. Kalau ada yang tidak dipahami, silakan tanyakan di grup e-learning. Ya, sudah saya buatkan grup e-learning, kita diskusi di sana. Ya, jangan japri di e-learning, tapi di grup e-learning silakan ditanyakan di sana. Ya. Kemudian setelah Anda mengerjakan sesi diskusi, di sana ada sesi latihan, latihan 1, ya. Silahkan dikerjakan dan sebelum mengerjakan silakan dibaca dulu modulnya atau materi inisiasinya agar Anda dapat mengerjakan dengan baik, ya. Demikian dari saya, semoga dilancarkan dan dimudahkan sampai nanti di sesi yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.